Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Smart Stand. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara analisis seragam dan uji lanjut dari percobaan faktor tunggal yang dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Contoh kasus ini saya ambil dari buku Gaspers halaman 275. Di sini ada percobaan tentang 4 varietas tanaman kacang, ada 4 yang dilakukan di 3 lokasi percobaan. Rancangan dasar yang digunakan ini adalah rancangan acak kelompok. Nah, ini sebetulnya bisa dianalisis dengan menggunakan rancangan faktor tunggal biasa. Namun apabila kita ingin melihat pengaruh antar lokasi, kita bisa mengujinya dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktor tunggal untuk beberapa lokasi sekaligus. Yang pertama, kita akan mencoba analisis seragam untuk faktor tunggal ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencobanya dengan menggunakan analisis seragam faktor tunggal antar lokasi. Nah, di sini ada dua layout. Layout yang pertama yang sebelah kiri ini adalah layout untuk percobaan faktor tunggal ya. Jadi di sini analisis seragam dianalisis secara parsial. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah layout untuk percobaan faktor tunggal di mana faktor lokasi disertakan juga sebagai faktor dan akan dilihat nanti pengaruhnya. Nah, untuk pertama kita coba dulu dengan menggunakan percobaan faktor tunggal ya. Jadi kita bahas secara parsial langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menganalisis rancangan acak kelompok faktor tunggal. Yang pertama, aktifkan tab Smart Start. Kemudian di sini ada beberapa menu untuk RAL, RAK, RPSL dan seterusnya. Nah, kita klik tombol rancangan acak kelompok di sini. Nah, kemudian data otomatis ini sudah diseleksi dengan betul datasetnya. Kemudian kita tekan tombol selanjutnya. Nah, di sebelah kiri ini kita pilih faktornya. Karena ini rancangan acak kelompok, jadi yang dimasukkan di sini yang pertama varietas, yang kedua ini kelompok. Ulangan ya, di sini berperan sebagai kelompok. Kemudian selanjutnya kita pilih respon yang akan kita analisis. Ini ketiga-tiganya kita analisis sekaligus ya. Tapi di sini secara parsial. Kemudian ini sebetulnya ada opsi kalau misalnya ternyata rancangannya rancangan acak lengkap misal atau rancangan acak yang lain, Anda bisa pilih di sini ya, dirubah modelnya. Nah, kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, di sini Smart Start meminta untuk menentukan yang mana yang dijadikan kelompok ya dari variabel tersebut. Kita klik di sini, yang dijadikan kelompok itu adalah ulangan. Kemudian di sebelah kanan kita pilih uji lanjut yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa uji lanjut dari mulai Duncan, LSD, kemudian Tukey dan seterusnya ya. Nah, untuk tutorial ini kita coba uji Tukey ya. Kemudian ini urutannya, apakah nanti nilai rata-ratanya huruf kecil, huruf angka kecil maksud saya. Angka rata-rata yang nilainya kecil diberi notasi A, atau angka yang paling besar yang diberi notasi A. Nah, ini untuk tutorial ini angka yang paling kecil nanti yang akan diberi notasi A ya. Kemudian taraf nyatanya ini sudah betul 0,05, dan kalau Anda ingin berubah taraf nyatanya ini tinggal dirubah-rubah ya. Di sini ada 0,05 dan 0,01. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini di kotak dialog berikutnya ini biasanya untuk inisial ya, untuk inisial di rata-rata. Ulangan Smart Start mengambil ya huruf awal sebagai ID-nya di sini. Contoh untuk ulangan U dan untuk varietas V. Kalau misalnya di sini ulangan kita ingin memberi simbol K, bisa saja ya. Itu untuk kelompok. Misalnya seperti ini K dan V. Kemudian yang di sebelah kanan di sini defaultnya Smart Start itu membuat rata-rata 4 digit di belakang koma. Namun apabila Anda ingin merubahnya, contohnya di sini nilainya besar-besar ya. Kita misalnya hanya ingin 2 digit atau misalnya 0. Kalau misalnya di belakang koma itu tidak ada, berarti 0. Kalau misalnya 2 digit di belakang koma berarti 2 semua ya. Tapi kalau misalnya
nilai rata-rata untuk masing-masing variabel di sini ingin berbeda-beda, Anda tinggal tekan di sini berbeda. Nah, contohnya di sini untuk yang pertama misalnya tidak ada ya digit di belakang koma, untuk yang kedua misalnya hanya 2, untuk yang ketiga misalnya 3, seperti ini. Nanti di nilai rata-ratanya akan berbeda ya untuk rata-rata angka rata-rata di belakang koma. Kemudian oke, ini beberapa opsi sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita tekan tombol oke ya. Nah, di sini di bagian pertama ini ada informasi tentang rancangan yang digunakan, kemudian uji lanjut, kemudian respon yang dianalisis di sini, serta faktor yang diuji di sini ya. Ulangan di sini ada 3 taraf dan varietas 4 taraf. Nah, kemudian di sini ditampilkan tabel sidik ragam. Ini tidak signifikan ya untuk varietas, otomatis tidak signifikan semua. Kemudian di sini untuk Jawa Tengah ternyata tidak signifikan juga, dan untuk Jawa Timur sama ya, tidak signifikan. Nah, sekarang selanjutnya kita coba ya analisis untuk percobaan faktor tunggal ini serempak ya antar lokasi. Nah, caranya yang pertama kita tempatkan kursor di dataset ini, kemudian selanjutnya tekan tombol rancangan acak kelompok di sini. Kemudian kita pilih di sini ya multi lokasi. Nah, kemudian tekan tombol selanjutnya seperti yang tadi. Nah, hanya saja di sini untuk lokasi, varietas, kelompok kita pilih sebagai faktor ya. Kalau tadi hanya varietas dan kelompok. Nah, sekarang lokasi sudah masuk sebagai faktor yang akan kita uji juga ya. Kemudian responnya di sini dipilih hasil. Kemudian tekan tombol selanjutnya yang mana yang dijadikan sebagai kelompok di sini, kemudian yang mana dijadikan lokasi. Nah, ini sebetulnya hal yang sama kalau kita melakukan analisis antar musim ya, atau mungkin antara tahun. Kita klik lokasi, kemudian uji lanjutnya oke, kita anggap saja sama dengan yang tadi ya. Kita tekan tombol selanjutnya, ini sudah diberi inisial, dan di sini 3 ya. Kita tekan oke, misalnya cukup 3 atau 2 saja mungkin ya, 2 nilai rata-ratanya. Kita tekan oke. Nah, di sini terlihat ya pengaruh dari lokasi ya, ternyata signifikan di sini ya antar lokasinya. Sedangkan dari varietas sama seperti yang tadi, emang tidak signifikan di sini, dan interaksi antara lokasi dengan varietas juga di sini tidak signifikan. Nah, di sini untuk lokasi di sini sudah diberi notasi ya berdasarkan uji Tukey yang tadi ya. Jadi perbedaan di antara nilai rata-rata itu ya, apabila nilainya lebih besar dari nilai 201 itu dinyatakan berbeda. Sedangkan untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah di sini dinyatakan sama karena selisihnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai Tukey ya. Kemudian di sini ada varietas karena tadi tidak signifikan, di sini A semua, dan untuk interaksi tadi ya, atau pengaruh sederhana dari lokasi dengan varietas tadi tidak signifikan, dan di sini ya diberi notasi A semua. Sebetulnya untuk tabel Dwi ragam kalau tidak signifikan bisa saja ini tidak diberikan notasi ya. Baik, dan di sini kalau kita lihat semua desimal di sini di setting 2, dan tadi terlewat ya untuk antar lokasi tadi ada perbedaan untuk nilai rata-ratanya. Yang pertama itu ya 3 digit di belakang koma di sini. 3 digit di belakang koma. Kemudian yang selanjutnya di sini 2 digit ini ya. Kemudian yang terakhir ini 3 digit juga. Itu sesuai dengan yang kita tentukan tadi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke percobaan faktor tunggal yang dilakukan pada beberapa musim ya, pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini bisa dilakukan secara parsial ya. Jadi masing-masing musim dianalisis, dan bisa juga dianalisis secara serempak dengan melakukan analisis ragam antar musim ya. Untuk pertama kita coba secara parsial dulu. Langkah pertama kita tempatkan kursor di dataset yang akan kita analisis. Kemudian selanjutnya, nah ini kebetulan untuk contoh kasusnya ini rak antar musim ya, dari buku
Gomez halaman 326. Nah, langkah pertama kita tekan tombol rak di sini, kemudian tekan tombol selanjutnya, kemudian selanjutnya kita pilih faktor ya. Dan karena ini rancangan acak kelompok, kita masukkan ulangan ini sebagai kelompok. Kemudian di sebelah kanan kita pilih respon. Di sini ada dua respon ya, ada hasil musim kemarau dan musim hujan. Kemudian untuk selanjutnya kita tekan tombol selanjutnya. Oke, kelompok kita tentukan di sini ulangan. Kemudian uji lanjutnya ini ada 1 2 3 4. Oke, kita coba dengan uji tuki ya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Ini sudah diberi ID-nya untuk masing-masing variabel, dan untuk desimalnya di sini kita beri 4 ya, sama untuk semua. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol OK. Nah, berikut hasil analisis seragamnya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ternyata nitrogen pada waktu musim kemarau ini berpengaruh nyata ya terhadap hasil. Ini adalah tabel nilai rata-ratanya yang sudah diberi notasi ya dengan menggunakan uji lanjut tuki tadi pada taraf 5%. Kemudian untuk selanjutnya pada musim hujan di sini sama juga, ternyata signifikan ya berpengaruh nyata terhadap hasil. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita coba dengan memasukkan faktor musim ya. Musim kita jadikan sebagai faktor. Kita letakkan dulu kursor di sini. Kemudian selanjutnya kita tekan menu rak nih yang ada tanda panahnya ke bawah. Kemudian ini karena ini adalah penelitian antar musim, sama seperti yang tadi ya, lokasi di sini bisa juga musim ya. Kita tekan tombol multilokasi atau musim di sini. Kemudian ini dataset sudah dipilih ya secara otomatis. Kita tekan tombol selanjutnya. Nah, untuk faktor di sini kita masukkan ada nitrogen, kemudian ada musim dan ada ulangan karena rancangannya ini disusun dengan rancangan dasar acak kelompok ya. Kemudian untuk responnya di sini hasil. Nah, selanjutnya kita tekan tombol selanjutnya, kita tentukan kelompoknya yang mana dan musimnya yang mana ya. Di sini musim. Uji lanjutnya oke, sama. Anda bisa milih di sini ya, bisa Duncan, bisa LST dan yang lainnya ya, sampai Regweki di sini, termasuk Scott Note di sini. Anda bisa memilihnya ya. Oke, untuk tutorial ini saya pilih uji lanjut tuki, kemudian taraf nyatanya 5%. Saya tekan tombol selanjutnya. Nah, ini sudah diberi ID. Oke, desimalnya sama 4. Kita tekan tombol OK. Nah, ini hasil analisis seragam ya untuk percobaan yang dilakukan pada dua musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini bisa kita lihat pengaruh dari musim ini signifikan, kemudian pengaruh dari nitrogen juga sama signifikan, dan di sini interaksi antara musim dan nitrogen juga signifikan. Dengan demikian sebetulnya yang kita fokuskan itu hanya analisis untuk interaksi antara musim dan nitrogen ya, sedangkan untuk pengaruh mandirinya ini tidak boleh dibahas ya karena interaksinya di sini sudah signifikan. Nah, ini untuk uji mandirinya ya, uji mandiri pengaruh musim, kemudian untuk uji mandiri pengaruh nitrogen, dan ini untuk pengaruh sederhananya. Nah, ini sebetulnya yang harus dibahas nanti ya di pembahasan. Dan bisa kita lihat di sini ternyata untuk musim dan pupuk nitrogen terjadi interaksi ya. Interaksinya seperti ini. Baik, saya kira itu saja mungkin tutorial untuk percobaan rak faktor tunggal yang dilakukan pada sederetan percobaan baik antar lokasi atau antar musim. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.